وقد تقدم علينا في دروس ماضية bahwa kita sudah membahas beberapa permasalahan tentang Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aqsam an-nasi fil ihtifali bil Maulid an-Nabi, yakni pembagian sebagian manusia tentang perayaan Maulid Nabi. Baik. قال حفظه الله تعالى: اعلم أخي الحبيب أن الناس ينقسمون في الاحتفال بالمولد النبي إلى 3 أقسام. Ketahuilah bahwa kebanyakan manusia dalam perayaan Maulid Nabi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, al-mutamassikuna bi adillatil kitab wa sunnah wasairuna ala manhajis salaf. Yang pertama, kata beliau, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab wa sunnah, yang berada di atas manhaj as-salaf. Wa haula'hum as'adun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah orang-orang yang paling berbahagia dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, yang dimana mereka bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam siang dan malam, dan mengingat Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, sunnah amaliyah, sunnah qalbiyah, dan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-atifina wal muhibbuna lil khair min awamin nas. Kemudian orang-orang yang lebih mengedepankan perasaan mereka. Nah, dan orang-orang yang mencintai kebaikan dari kalangan orang-orang awam. Nah, wa haula unasun tayyibun ghalabat alaihim awatifuhum. Yani orang-orang yang baik, akan tapi mereka dikalahkan oleh perasaan mereka, sehingga mereka lebih mengedepankan perasaannya dibandingkan dalil min kitab wa sunnah. Nah, dalam rangka mencintai Rasul, akan tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yajtami'una lailatal maulid al-maz'umah fayaqra'una fiha ma tayassara min siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani mereka berkumpul pada sebuah hari atau sebuah malam, yakni mereka merayakan maulid dan mereka membaca sebagian sirah Nabi, wa yuwazzi'una ba'da dzalika al-halawa. Nah, kemudian mereka membagikan makanan-makanan manisan. Tsumma yajtami'una ala al-walimah al-khassah al-mu'addah lahum. Kemudian mereka berkumpul, yakni memakan walimah yang mereka khususkan bagi mereka. Fa yakuluna ma raqa lahum min at-ta'am al-khass li tilka al-lailah. Mereka berkumpul, mereka makan dan seterusnya. Thumma yanfuduna min majlisihim dzalik, yakni kemudian mereka pulang. Qala wa ya'taqiduna annahum bidzalika qad haqqaqu mahabbat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana mereka meyakini dengan itu bahwa mereka telah telah memberikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haula yantabiqu alaihim qawlu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Nah, mereka adalah orang-orang yang jahil di atas kejahilan, namun bid'ahan mereka ini dikatakan bid'ah juga, akan tidak seperti orang-orang yang membuat bid'ah yang lebih parah dibandingkan ini. Nah, dan ini sesuai dengan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak bisa meraihnya. Yang kedua, ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah wal ahwa. Qalahum wa hum al-mubaddilun li syar'illah wal muharrifun li dinillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, du'atul mahabbah wat ta'zim. Al-wahmiyah, al-khayaliyah, al-khaliyah wal mujarrada 'anid dalil wal burhan. Yakni mereka lah orang-orang yang mendakwahkan atau mereka mengklaim mereka mencintai Rasul, mengagungkan Rasul, yang pengagungan dan kecintaan mereka ini adalah perkara yang waham, yang laysa sahih. Nah, yang tidak berlandaskan dengan dalil.
Baik. Nah, man ja'alu lailatal maulid lailata tabalin wa raqsin wa syirkin wa ghuluwin wa bid'in wa muhdatsat. Ini di mana mereka menjadikan perayaan Maulid yakni perayaan yang di situ mereka dengan diiringi oleh lagu, yakni raqs, mereka berjoget-joget, kesyirikan, ada ghulu dan kebid'ahan yang parah. Man qassaru mahabbatahu wa ta'zimahu ala lailatin wahidah. Man qassaru mahabbatahu wa ta'zimahu fi lailatin wahidah. yakni yang dimana mereka hanya membatasi kecintaan mereka kepada Nabi ala za'mihim pada satu malam saja. Pada satu malam saja. Nah. Kemudian wa ya laitaha khalat min al-munkarat, yani hubbuhum wa ta'zimuhum al-munharif li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahahum fi tilka al-lailah allati yad'una fiha hubbuhu wa ta'zimuhu. Nah, yakni sekiranya mereka menjauhkan diri mereka dari kemungkaran yang dimana mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi dan malah jatuh kepada maksiat yang besar. Aradu an yadhummu atba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'adami ihtifalihim bima lam ya'mur bihi Allah wa la rasuluhu alaihi wasallam min al-ihtifal bil maulid wal muhdath. Al-muhdath, na'am. Dan mereka mencela orang-orang yang tidak mengikuti mereka dari perayaan Maulid, yakni dengan perkara-perkara yang bid'ah. Fadhammatkum a'maluhum al-muhdatha. Akan tapi apa yang pada hakikatnya amalan mereka lah yang mencela mereka. Amalan mereka lah yang mencela mereka. Hatta ghadaw udhiyatan. Hatta ghadaw udhukatan 'inda al-uqala. Sampai mereka apa? Jadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang berakal. Wa abatil bid'atu illa an tafdha ahlaha. Dan tidaklah bid'ah itu enggan kecuali yakni dia akan menyingkap siapa pelakunya. Qala wa qudwatu arbabil ihtifal bil maulid, dan qudwahnya, pentolannya dalam perayaan Maulid hum al-Ubaidiyun, al-Batiniyah, az-Zanadiqah, ahfad ibn Saba', wal Fara'anah wal Majus. Ini mereka lah cucunya Abdullah bin Saba' dari kalangan Yahud dan dari kalangan orang-orang yang zindiq, orang-orang yang zindiq, dari kalangan orang-orang Majusi. Thumma qala wal muhtammuna bi al-maulid asnaf. Dan orang-orang yang ihtimam, yang peduli, yang yakni care, yang sangat antusias dalam acara Maulid ini ada sebagian sifat. Yang pertama ahlul bid'ah wal ahwa. Ini ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua ba'dul ittijahat wal harakat al-hizbiyyah as-siyasiyah. Kemudian sebagian ahlul bid'ah dari kalangan harakat al-hizbiyyah as-siyasiyah. Yakni di mana mereka membaca sirah an-nabi, wa ba'dul qasaid wal qasas. Ada qasidah, begitu juga membacakan kisah-kisah. Yakni orang-orang hizbi yang jauh dari kalangan as-salaf, yang jauh dari tuntunan salaf. Dan ini perkara bid'ah. Thumma al-awam. Thumma qala al-awam. Kemudian orang awam yang sudah kita sebutkan, hanya sebatas membaca sirah, tanawul ta'am, halawa. Kemudian mereka pulang. Wa haula amaluhum bid'ah, dan ini amalnya juga bid'ah. Akan tapi mereka juhal. Dan inilah yang sering mungkin menjadi mayoritas di sebagian daerah di Indonesia. Kemudian asbab intishar zahirah al-ihtifal bil maulid an-nabi. Kemudian apa sih sebab-sebab tersebarnya perayaan Maulid Nabi? Qala rahimahullahu ta'ala hafizahullah, i'lam akhi ra'akallah anna li zahir al-ihtifal bil maulid asbab katsirah addat ila intishariha wa min a'zamiha. Ada banyak sebab-sebab yang menjadi tersebarnya kebid'ahan, dan yang paling besar yang pertama intisharul jahl bainal muslimin. Yani tersebarnya apa? Kebodohan di kalangan kaum al-muslimin. Yang kedua intisharu ilmuha atau ulama'ud dhullal. Intishar ulama'id dhullal wa du'ati su'i bainal muslimin. Tersebarnya ulama-ulama yang sesat.
dan orang-orang yang pendai yang di al-abwab jahannam, yang dai-dai buruk di tengah kaum muslimin. Thumma thalith al-ghulu fi al-ibadat, yakni berlebihan dalam beribadah. Yang keempat, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, at-taqlidul a'mal al-kuffar, mengikuti orang-orang kufar, wa tashabbuh bihim fi umuri dinihim wa dunyahum, dan mengikuti mereka dalam perkara dunia dan agama mereka. Yang keenam, adam tafriq baina sunnah wal bid'ah, mereka enggak bisa bedain antara sunnah dan bid'ah. Yang ketujuh, al-ghulu fi hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan orang-orang yang ghulu dalam mencintai Nabi yang tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda atau berkata, la tatruni, yakni janganlah kalian angkat, ay la tarfa'uni fawqa manzilati, yakni janganlah kalian angkat aku di atas posisiku. Nah, kata Nabi SAW, ini menunjukkan apa? Bahwa memuliakan Nabi SAW sesuai dengan apa yang Nabi SAW tuntunkan untuk umatnya, apa yang sesuai dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga takdimul adat ala umur din, lebih mengedepankan adat dan kebiasaan dibandingkan perkara agama. Nah, begitu juga ittiba'ul mutasyabih, mengikuti perkara-perkara yang syubhat. Begitu juga intisyarul kutub al-bid'iyah, begitu juga tersebarnya apa? Kitab-kitab yang mengandung kebid'ahan. Kemudian kata beliau yang ke-12, taqdimul aqli al-naql, lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Yang ke-13, al-istihsanat al-aqliyah al-mukhalifah wal al-musadimah li dinillah azza wa jalla. Nah, yakni merasa perkara ini lebih baik kan itu, atau perkara ini baik dalam perkara agama, dan lebih mengedepankan apa? Akal, perasaan dibandingkan dalil yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak sebab-sebab yang disebutkan oleh beliau. Nah, kemudian mafasid al-ihtifal bi maulid an-nabi. Ini kita ringkas supaya lebih cepat dan kita ambil inti-intinya. Nah, yang pertama kata beliau, annahu minal bid'ah al-muhdatsah allati ma anzalallahu biha min sultan. Yang pertama ini kebid'ahan. Maulid Nabi, merayakannya, ini adalah kebid'ahan. Nah, kemudian yang kedua, anna fihi tashabbuhan bi'ada'il Islam. Kemudian terdapat apa? Unsur tasyabbuh dengan musuh Islam. Qala wa dzalika li anna an-nasara yahtafiluna bi dzikri bi dzikri maulid al-Masih alaihi salam. Yani mereka ala za'mihim, orang-orang Nasrani, yani merayakan perayaan lahirnya apa? Nabi Isa ala za'mihim. Padahal itu bukan Nabi Isa yang mereka rayakan, karena kita nggak ketahui apa kapan Nabi Isa lahir. Kita tidak mengetahui kapan Nabi Isa lahir tepatnya, waktunya. Begitu juga Nabi SAW, para ulama khilaf, ahlu tarikh, dalam tahdid tanggal dan waktunya. Akan tapi amul fil hadalah khilaf fi, la khilaf fihi, bahwa tidak ada khilaf bahwa Nabi SAW lahir pada am al-fil. Akan tapi kapan bulan dan waktunya, maka ini khilaf. Nah, qala rahimahullah ta'ala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memasukkan kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika ma yuhditsu ba'dun nas, begitu juga apa yang dilakukan sebagian manusia dari perkara bid'ah. Nah, imma mudahatun lin nasara fi miladi Isa alaihi salam, imma dengan mengikuti tasyabbuh, meniru orang-orang Nasrani yang merayakan perayaan lahirnya Nabi Isa, wa imma mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman, atau orang-orang yang mencintai Nabi dan mengagungkannya. Min ittikhadhi maulidin Nabi 'ida, dengan menjadikan maulid Nabi sebagai 'id, ma ikhtilafin nasi fi maulidihi. Kan itu, yakni bersamaan itu manusia khilaf nih, kapan tepatnya Nabi SAW lahir. Fa inna hadza lam yaf'alhu salaf, tidak pernah dilakukan oleh salaf. Walau kana hadza khairan mahdhan aw rajihan, sekiranya kebaikan yang murni kebaikan dan rajih. Baik, lakana salaf radhiyallahu ta'ala anhum ahaqqu bihi minna, maka para salaf lebih utama dibandingkan kita, fa innahum kanu ashadda mahabbatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu minna. Yani para salaf lebih mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kita.
wa hum 'alal khairi ahras. Mereka tentang kebaikan itu lebih semangat dibandingkan kita. Wa inna makana mahabbatahu wa ta'zimahu fi wa inna makana mahabbatuhu wa ta'zimuhu fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wa ihya'i sunnatihi batinun wa zahiran. Akan tapi mengikuti Nabi SAW, kecintaan mereka dan pengagungan mereka dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dan mentaati Nabi SAW, mengikuti, menghidupkan sunnah Nabi SAW secara zahir dan batin. Ya, wa nashr ma bu'itha bihi, dan menyebarkan apa yang Nabi SAW diutus dengan, yakni Al-Quran. Wal jihadu ala dzalika bil qalbi wal yadi wal lisan, dan berjuang dengan hati, tangan dan lisan. Fa inna hadhihi tariqat sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Dan inilah apa? Tariqah, metode orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang yang pertama hijrah dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Thumma qala ats-tsalits, intaha kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Thumma qala ats-tsalits annahu min a'zami al-wasail al-mufdi ila syirik. Dan ini maulid, ini di antara yakni wasilah, sarana untuk mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Nah, ila akhiri kalamihi rahimahullah. Nah, kemudian ada kalam panjang, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.